Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Ramadhani dengan NIM 0805 1182 42905 dengan kelas L1 Ganjil. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video dari praktikum survei dan pemetaan sumber daya laut. Jadi, peta itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk merepresentasikan gambaran permukaan bumi atau lokasi objek bumi secara nyata pada permukaan dua dimensi yang dapat dilihat dalam bentuk kertas, layar, atau monitor yang diperkecil dalam skala tertentu dan dapat dilihat dari atas, serta di dalamnya itu membuat berbagai informasi tentang wilayah tersebut. Peta itu memiliki banyak fungsi, yang salah satunya yaitu peta dapat digunakan sebagai media pembelajaran seperti pemanfaatan peta sebagai alat peraga untuk latar belakang. Yang kedua itu peta rupa bumi, itu banyak menampilkan materi kajian geografi seperti fisikal dan sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian itu ada unsur-unsur peta sebagai yang pertama itu judul peta, yang kedua itu skala peta, dan yang ketiga itu tanda arah, yang keempat itu tanda warna, yang kelima itu simbol peta, yang keenam itu lettering, ketujuh legenda, insert peta, garis astronomis, garis tepi, dan yang terakhir itu tahun pembuatannya. Jadi penjelasan tiap unsur peta itu, yang pertama kan judul peta itu menunjukkan isi atau tema unsur peta. Yang kedua itu skala peta, itu perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Kemudian itu tanda arah, dia itu petunjuk orientasi, biasanya itu arah utara. Nah, selanjutnya itu tata warna, dia penggunaan warna untuk membedakan objek atau informasi. Kemudian simbol peta itu lambang yang mewakili objek tertentu di permukaan bumi. Selanjutnya itu lettering, itu penulisan huruf atau angka pada peta untuk memberi keterangan. Selanjutnya legenda, keterangan arti simbol atau warna yang digunakan pada peta. Insert peta itu peta kecil tambahan untuk memperjelas bagian tertentu. Garis astronomis itu garis lintang dan bujur sebagai sistem koordinat. Garis tepi itu batas luar peta yang membingkai keseluruhan isi, dan terakhir itu tahun pembuatan, itu informasi kapan peta dibuat, penting untuk mengetahui aktualitas data. Peta analog itu antara lain peta topografi, peta tanah, dan sebagai peta dalam bentuk cetak. Umumnya itu peta analog dibuat dengan teknik kartografi. Kemungkinan besar itu dimiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan sebagainya. Peta analog itu sebetulnya merupakan versi awal dari data spasial, di mana yang membedakannya itu adalah hanya dalam bentuk penyimpanan saja. Peta analog itu merupakan bentuk tradisional dari data spasial, di mana data ditampilkan itu dalam bentuk kertas. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah peta analog memungkinkan untuk mengenali berbagai unsur yang terlihat secara fisik, seperti simbol warna, skala, legenda, garis kontur, serta informasi biografis lainnya, sehingga memudahkan dalam membaca, menafsirkan, dan menganalisis data keruangan dengan lebih jelas. Dan saran yang bisa saya berikan itu adalah agar pemateri itu dapat menyampaikan materi dengan cara yang lebih santai dan tidak terburu-buru, sehingga suasana belajar terasa mungkin lebih nyaman. Dengan penjelasan yang lebih santai, mungkin praktikan akan lebih mudah menangkap materi dan lebih berani bertanya ketika ada yang kurang jelas. Ini juga dapat membuat interaksi antara pemateri dan praktikan lebih cair, sehingga ilmu yang disampaikan bisa diterima dengan lebih baik dan para praktikan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih maksimal.
Mungkin sekian video dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.